Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah karya Al-Alama Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Dan sebelumnya minta maaf agak telatnya agak banyak, ada keperluan tadi sedikit di rumah. Kita lanjutkan lagi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas isim ma'rifat yang kedua, yaitu al-alam, sebagian dari al-alam. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang isim dhamir. Nah, sebagaimana biasanya kita akan sedikit murojaah terhadap pelajaran yang telah kita bahas bersama kemarin, yaitu sebagian atau bab akhir, pasal akhir dari isim dhamir. Suatu kata yang digunakan untuk menunjuk kepada orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Nah, sebetulnya dalam pembahasan tentang dhamir ini, karena mengharapkan dari ikhwan semua, teman-teman semua, untuk banyak berlatih mengi'rab fi'il-fi'il yang fa'ilnya itu berupa dhamir, baik dia dhamir mustatir maupun dhamir muttasil, ataupun juga mengi'rab isim dhamir yang dia kedudukannya baik sebagai maf'ul bi ataupun mudhaf ilaih. Artinya dhamir muttasil yang fi mahalli nasbin ataupun jarin, supaya terbiasa dan bisa membedakan mana yang dhamir dan mana yang lawahik ataupun huruf-huruf yang menyertai dhamir. Sebagaimana contohnya misalkan pada dhamir munfasil yang fi mahalli nasbin, iyyaka misalkan, maka dhamirnya adalah iya, sedangkan kafnya adalah harfu khitab. Nah, ini untuk membiasakan seperti itu, dan kita mampu membedakan mana yang isim dhamir, mana yang huruf lawahik atau huruf atribut semata, itu dengan banyak berlatih mengi'rab. Nah, itu pun jika kita mau mengambil pendapat yang menyulitkan. Artinya pendapat yang memisahkan ini adalah dhamir dan ini bukan dhamir atau huruf yang lawahik, huruf sebagai atribut semata. Tapi kalau kita mau mengambil pendapat yang gampang, jadikan saja dia dhamir itu satu kesatuan, bagi satu kesatuan kata. Contohnya iyyaka, maka dhamirnya adalah ya iyyaka semuanya, tidak terpisah mana dhamir mana huruf, namun satu kesatuan itu adalah dhamir. Nah, jadi kalau dulu saya dikasih tugas untuk mengi'rab semua fi'il madhi dan mudhari yang ya dhamirnya mulai dari mustatir sampai muttasil. Misalkan doroba, dorobu sampai dorobna. Nah, itu dulu kita tolib itu dikasih tugas suruh mengi'rab satu-satu. Jadi dhamirnya apa, fi'ilnya apa, dhamirnya apa, tanda dhamirnya apa. Di mabninya dengan tanda sukun atau dengan tanda fathah atau dengan tanda kasrah. Hingga dengan demikian kita dulu para tolib itu dilatih supaya bisa mengi'rab dhamir secara baik dan benar. Nah, ini teman-teman juga diharapkan demikian. Jadi coba saja mengi'rab fi'il tasrif lugawi pada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari beserta dhamir yang bertindak sebagai fa'ilnya. Itu akan membantu teman-teman memahami dhamir lebih dalam lagi. Baik. Adapun pembahasan atau pasal terakhir dari bab dhamir kemarin yang kita bahas adalah yaitu hulul dhamiril munfasil makanal muttasil, yaitu ketika dhamir munfasil itu menggantikan tempatnya dhamir muttasil. Karena sekali lagi kaidahnya adalah prinsipnya selama kita mampu untuk mendatangkan dhamir muttasil, maka kita tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Hikmahnya apa?
hikmahnya adalah karena kita menggunakan domir untuk tujuan meringkas kata. Misalkan nama Abdurrahman kan lumayan panjang, tapi kalau kita singkat menjadi hu atau huwa, itu kan lebih cepat mengucapkannya ataupun menulisnya. Nah, secara umum domir munfasil itu lebih panjang tulisannya dibandingkan domir muttasil. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak boleh menggunakan domir munfasil jika kita bisa menggunakan domir muttasil. Dikecualikan pada dua keadaan kemarin disebutkan, yaitu pada contoh kata salnihi. Yang pertama adalah salnihi. Nah, salnihi ini aturannya bagaimana atau kriterianya bagaimana? Yaitu ada dua. Pertama adalah fi'il muta'addi kepada ila maf'ulain. Fi'il muta'addi kepada dua adalah kedua-duanya domir. Walaysa asluhuma mubtada'an wa khabaron. Dan kedua domir ini yang mana sebagai maf'ul bi itu bukan asalnya adalah mubtada dan khabar, bukan berupa jumlah. Kemudian kriteria yang kedua adalah domirul awal a'rafu minatani. Domir yang pertama itu lebih ma'rifat dibandingkan domir yang kedua. Nah, tingkatan kemakrifatan suatu domir itu sendiri yang paling ma'rifat di antara para domir adalah domir mutakallim. Nah, seperti kita ngomong ana, maka jelas tertuju tidak lain dan tidak bukan kepada diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah domir paling bawah level ma'rifatnya adalah domir ghaib. Maka disyaratkan untuk domir yang pertama itu lebih ma'rifat dibandingkan domir yang kedua. Nah, itu adalah contoh pada salnihi dan juga semua kalimat yang memenuhi dua kriteria yang telah kita sebutkan. Kemudian pengecualian yang kedua yaitu pada ini satu kriteria, yaitu an yakuna dhamiru khabar kana au ihda akhawatiha. Domirnya itu sebagai khobar kana ataupun salah satu dari saudarinya. Nah, jadi tidak dipersyaratkan dia isim kananya berupa domir, tapi domirnya ini dia hanya yang disyaratkan adalah khobar kananya ataupun saudari kana itu berupa domir. Itu saja syaratnya. Ini adalah dua tempat yang disebutkan dalam kitab Mutammimah. Sebetulnya masih ada yang lain, namun tidak disebutkan di dalam kitab, maka kita cukupkan saja. Dan kemudian penulis melanjutkan tentang hukum i'rab pada domir, yaitu hukum domir adalah semuanya mabni. Wal fadhu dhamairi kulluha mabniyatun la yadhharu fihal i'rab. Semua lafaz domir itu mabni yang tidak nampak i'rabnya. Nah, kenapa mabni? Kembali lagi ke kaidah yang telah kita sampaikan pada isim pada kenapa suatu isim itu mabni? Isti al-harfa, karena dia menyerupai huruf. Begitu juga dengan domir. Kenapa domir itu mabni? Karena dia menyerupai huruf. Dari sisi apa? Yaitu dari sisi susunan katanya, susunan hurufnya. Karena huruf kan biasanya terdiri dari dua kata ataupun ada yang satu kata. Maka dia menyerupai huruf dari sisi ini. Hingga dia dihukumi mabni semuanya. Nah, itu pembahasan kita tentang domir. Ya, jadi kembali lagi kenapa domir itu mabni, karena dia menyerupai huruf, di mana huruf itu biasanya hanya terdiri dari satu dua huruf hijaiyah yang menyusun huruf ma'ani tersebut. Contohnya misalkan min, maka dia terdiri dari dua huruf, ataupun bi, maka huruf jar bi terdiri dari satu huruf. Nah, isim domir itu menyerupai huruf dari sisi ini. Dia umumnya terdiri dari dua huruf. Maka dia dihukumi mabni karena menyerupai huruf dari sisi ini. Nah, itu kenapa dia mabni. Nah, share screen lagi. Kemudian kemarin kita membahas sedikit tentang al-alam. Nah, dalam pembahasan al-alam atau nama itu ada beberapa tinjauan pembagian. Jadi al-alam ada di sini, kalau di Mutammimah disebutkan ada 3 pembagian. Pertama, itu bi'tibari maknahu. Ada 3 pembagian al-alam atau nama. Pertama, kita tinjau dia dari sisi maknanya. Apakah dia maknanya ini khusus untuk satu individu saja, ataupun untuk
satu jenis yang mana mencakup berbagai macam individu atau banyak person. Maka itu ada dua. Pertama ada alam asyakhsi atau alamun syakhsiyun. Nah, alamun syakhsiyun adalah nama yang hanya ditujukan kepada satu individu saja. Contohnya adalah nama Zaid. Maka ketika orang tua si Zaid ini menamakan anaknya Zaid, nah maka nama Zaid ini itu ditujukan untuk satu individu saja, tidak mencakup yang lain. Kemudian yang kedua adalah alamun jinsi. Alamun jinsi, yaitu suatu nama yang diberikan untuk suatu jenis, atau bisa kita katakan mungkin satu spesies misalkan. Satu jenis makhluk ataupun yang lain, bukan makhluk. Suatu jenis, ya sesuatu lah, suatu jenis. Misalkan nama Usama. Nama Usama untuk singa. Jadi orang Arab menamakan singa itu dengan nama Usama. Maka semua singa, mau singa Afrika, singa apa lagi ya, singa padang pasir ataupun singa Sumatera, semuanya Sumatera nggak ada singa ya. Ya pokoknya semua singa yang ada di dunia namanya Usama. Ini namanya alamun jinsi. Kemarin Anda contohkan misalkan kita biasa memberi nama kucing dengan sebutan empus. Nah, maka empus adalah alamun jinsi untuk kucing. Setiap kucing yang kita lihat, entah itu rasnya kucing Anggora ataupun kucing yang lain, itu namanya kita panggil empus. Nah, ini namanya alam jinsi. Nah, kemudian yang kedua adalah pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua adalah ibari, ini bukan nau, tapi wad'ihi. Ditinjau dari ibari wad'ihi, yaitu ditinjau dari peruntukannya, ditinjau dari atau dari jenisnya, ditinjau dari jenisnya juga bisa. Nah, alam ditinjau dari jenisnya itu ada, atau modelnya itu ada 3. Pertama ada yang model al-ismu, yaitu nama biasa, nama standar, sebagaimana yang kita kenal. Ada Muhammad, ada Yasir, ada Syamsul, maka itu adalah nama yang al-ismu, nama standar, nama biasa. Kemudian yang kedua, alam ada yang berbentuk kunyah, yaitu yang diawali dengan Abu ataupun Ummu. Contohnya adalah Abu Bakrin dan Ummu. Juga sebagian ulama menambahkan Ibnu dan satunya Bintun. Misalkan Ibnu Malik, maka itu bagian dari kunyah. Kemudian model nama yang ketiga adalah berupa laqab. Nah, laqab ini ada 2, yaitu ma'asy'ara birifati musammahu, yaitu suatu gelar yang ditujukan untuk memuji seseorang. Contohnya adalah misalkan Syekhul Islam. Maka Syekhul Islam adalah laqab atau gelar yang ditujukan untuk memuji seseorang, memuji ketinggian ilmu seseorang. Kemudian laqab yang jenis kedua adalah ma'asy'ara bidoati musammahu. Nah, ini laqab yang mengesankan celaan atau menidak objeknya, objek yang diberi laqab tersebut. Contohnya apa kemarin? Batoh, yaitu itik, ataupun anfun naqoh, yaitu hidung onta. Nah, itu adalah laqab. Nah, kemarin kita baru sampai sini ya, yaitu membagi nama dari tinjauan modelnya, model nama tersebut. Baik, sekarang kita kembali ke kitab. Kita akan membaca materi baru, ahkamul ismi wal kunyati wal laqabi. Baik, ada siapa di sini? Al-Ah Abu Akila sedang hujan deras. Al-Ah Abu Faisal. Baik, fal yatafaddal iqra. Hukmul ahkamul ismi wal kunya wal laqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa idza ijtama'a al-ismu wal laqabu wajib ta'khirul laqabi fil afsahi. Nahu ja'a Zaidun Zainul Abidina. Nah, syukran, sampai situ dulu. Kita masuk ke kitab Mutammimah, materi baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata matwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ahkamul ismi wal kunyati wal laqabi. Hukum-hukum yang berkaitan tentang isim, kunyah dan laqab.
Nah, kemudian mu'alif mengatakan wa idza ijtama'a al-ismu wal laqabu, jika suatu isim dan suatu laqab, suatu gelar itu dijadikan satu, disebutkan secara beruntun, secara bersama-sama, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah wajib ta'khirul laqabi fil afsahi. Maka wajib kita mengakhirkan laqab, yaitu gelar. Artinya kita sebutkan isimnya dulu, namanya dulu, baru gelarnya, fil afsahi, menurut pendapat yang paling fasih. Jelas sampai sini? Fil afsahi, menurut pendapat yang paling fasih. Nahu, contohnya adalah ja'a Zaidun Zainul Abidina. Ja'a Zaidun Zainul Abidina. Maka isimnya mana ini, Abu Faisal? Zaidun. Zaidun. Nah, yang isim adalah Zaidun. Namanya adalah Zaidun. Kemudian lakopnya yang mana? Zainul Abidina. Nah, asam Zainul Abidina, yaitu perhiasannya para ahli ibadah. Maka di sini isim dan gelar itu disebutkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ketika isim dan lakop ini disebutkan bersama-sama, maka kita wajib menyebutkan isimnya terlebih dahulu, baru kemudian lakopnya alal afsah, sesuai pendapat yang paling atau bahasa yang paling fasih menurut penulis. Nah, ja'a fil madi mudhari amar. Fil madi. Mabni atau mu'rab? Mabni. Dengan tanda Fathah. Nah, kemudian Zaidun sebagai apa? Sebagai fa'il marfu. Tandanya Tanda domah. Dhamma. Kemudian Zainu sebagai apa dia? Badal bukan ya? Asanta. Dia sebagai badal dari Zaid. Zaidun. Kemudian al-abidinya oleh karena itu marfu. Karena badal marfu marfu'un misluhu. Badal isimnya marfu ya marfu juga sebagaimana isimnya. Al-abidin sebagai Mudhof ilaih. mudhof ilaih majrur dengan tanda ya. Ya, niabatan anil kasrah. Ahsanta. Nah, jadi ja'a Zaidun Zainul Abidina. Zaid adalah namanya, Zainul Abidin adalah gelarnya. Jika nama dan gelar disebutkan bersamaan, maka kita sebutkan namanya dulu baru gelarnya. Menurut pendapat yang paling fasih. Nah, sampai sini jelas. Sekarang kita beranjak ke poin yang kedua. Kemudian penulis mengatakan wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fil i'rabi. Nah, maka tadi kan kita sebutkan laqab itu wajib di akhiran setelah namanya. Lantas bagaimana dari sisi i'rabnya? Maka penulis menyampaikan dan laqab i'rabnya itu tabi'an lil ismi fil i'rab. I'rabnya mengikuti isimnya atau namanya. Kalau namanya marfu, maka laqabnya marfu. Kalau namanya majrur, maka laqabnya majrur dan seterusnya. Nah, sampai sini jelas? Jadi itu secara i'rab. Illa kecuali idza kana isim kananya mana ini? Tersembunyi. Sembunyi. Domir berarti. Domir mustatir, Ustaz. Domir mustatir. Ada yang mau berpendapat lain? Isim kanannya adalah domir. Benar, domir, tapi bukan mustatir, melainkan mustasil. Karena dia domirnya baris, kelihatan. Mana kelihatannya di mana? Yaitu alif setelah kana. Kana, tapi kan itu dibaca panjang. Kana. Nah, itu adalah domir muttasil. Dia kelihatan bentuknya. Maka dia baris. Nah, domir muttasil yaitu alif itsnain. Maka alif itsnain adalah isim kana. Nah, ini yang maksud Anda tadi. Sering-sering berlatih tentang domir, baik muttasil ataupun munfasil untuk yang baris. Nah, jadi kana, isim kananya aliful itsnain. Artinya ada dua. Kembali kemana ini? Yaitu ke isim dan laqab, kepada nama dan gelarnya. Maka penulis mengatakan, tadi kan laqab itu mengikuti namanya pada i'rab. Kecuali jika nama dan laqabnya mufradaini. Itu mufrad. Artinya apa mufrad? Mufrad di sini bukan musanna ataupun jamak, bukan. Tapi mufrad di sini yuqabil
al-jumlah atau murokab. Dia bukan murokab. Mufrad di sini maksudnya bukan murokab. Murokab itu yang tersusun dari dua kata. Bisa jadi dia mudhof ilai, kan dua kata juga, ataupun tarkib murokab masji sebagaimana hadramaut atau murokab isnadi. Nanti setelah ini ada pembahasan tentang murokab. Nah, kecuali kalau nama dan laqab atau gelarnya itu sama-sama mufrad, sama-sama bukan murokab, maka fayajibu idhofatul ismi ilal laqabi, maka wajib kita mengidhofakan isim atau namanya kepada laqab tersebut, pada gelar tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Sa'idu Kurzin. Ini Sa'idu Kurzin namanya yang mana ini? Yasir. Sa'idu. Nah, asal namanya Sa'id. Berarti gelarnya adalah yang Kurzin. Zin. Ahsanta. Nah, Sa'id dan Kurzin adalah nama yang mufrad. Artinya apa? Bukan murokab, bukan tersusun dari dua kata, masing-masing mufrad. Oleh karena itu, karena dua-duanya mufrad, maka di sini dikatakan wajib mengidhofakan nama kepada laqabnya. Sa'idu Kurzin. Nama kita idhofakan kepada laqab. Artinya apa? Sa'id yaitu nama orang Sa'id, Kurzin itu bisa dimaknai al-laim yaitu orang yang tercela, bisa juga al-hadzib yaitu orang yang cerdas. Wallahu a'lam, mungkin tergantung konteksnya, apakah dalam konteks pujian ataupun konteks celaan, tergantung kalimat lengkapnya. Dan jadi seperti itu poin yang kedua. Jelas sampai sini poin yang kedua? Keduanya sama-sama ini Ustaz, sama-sama harus mufrad ya. Alam Ya, dan laqabnya. Nah, betul, sama-sama harus mufrad. Zaidun Zainul Abidin. Nah, kenapa di situ Zaid tidak diidhofakan kepada Zainul Abidin? Karena Zainul Abidinnya bukan mufradain, bukan masing-masing kata. Soalnya Zainul Abidinnya dua kata. Dua kata atau murokab. Ahsanta. Nah, maka di situ Zainul Abidin tidak bisa sebagai mudhof ilai untuk Zaid karena laqabnya dia berupa murokab, yaitu murokab yang idhofi, berupa mudhof ilai, sehingga dia tidak terpenuhi syarat dua-duanya harus mufrad. Nggak boleh kita katakan Zaidu Zainil Abidina. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, sekarang kita berlanjut kepada, ini kan kita baru ngomongin antara nama dan laqab, isim dan laqab. Terus nasibnya kunyah bagaimana nih? Kasihan banget, belum dicuekin, belum dibahas. Sekarang kita bahas hukum tentang kunyah. Kemudian penulis mengatakan bagaimana dengan kunyah? Maka nasib kunyah di sini disebutkan wala tartiba bainal kunyati wal ismi wala bainal kunyati wal laqabi. Tidak ada urutan khusus, tidak ada aturan urutan antara kunyah dengan nama ataupun antara kunyah dengan gelar. Maka kalau kita menyebutkan secara bersama-sama nama dan kunyah seseorang, maka kita boleh mendahulukan namanya dulu baru kunyahnya, ataupun kunyahnya dulu baru namanya, terserah. Begitu juga dengan kunyah dan gelar, boleh kita mendahulukan kunyah, boleh pula kita mendahulukan laqab atau gelarnya. Contohnya misalkan yang mendahulukan nama baru kunyah, misalkan Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, pernah dengar rahimahullah ta'ala Syekh Bakar Abu Zaid, maka di sini kita menyebutkan namanya dulu baru kunyahnya, Bakar Abu Zaid. Nah, itu menimbulkan nama baru kunyah. Sedangkan kalau kunyahnya dulu baru nama, ini banyak. Misalkan Abu Faisal, nama asli antum siapa? Ervan bukan ya? Ervan Ustaz. Oh iya, soalnya kemarin di ujian ada yang namanya Ervan, siapa ini? Iya. Kira-kira antum. Ya, misalkan Abu Faisal Ervan. Nah, ini menyebutkan kunyah dulu baru namanya. Ini nggak ada masalah, bebas. Tidak ada aturannya. Sampai sini ada pertanyaan? Kedudukannya badal ya Ustaz ya? I'rabnya. Oh iya, iya. Iya benar. Kedudukannya badal. Baik kunyahnya dulu atau isimnya. Atau isimnya yang disebutkan terlebih dahulu. Bisa jadi badal, bisa jadi atof bayan. Nanti akan kita sebutkan. Ini untuk badal sama atof bayan, Ana juga masih
agak sedikit membingungkan perbedaannya antara badal dengan ataf bayan. Nanti insya Allah di akhir kitab akan kita bahas badal dengan ataf bayan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau jelas, sekarang kita akan berpindah. Setelah kita membahas pembagian nama atau al-alam, pembagian yang kedua dari al-alam, yaitu dari modelnya, dari wad'inya. Sekarang kita akan membahas pembagian nama ditinjau dari lafaznya atau tarkib atau penyusunnya. Nah, sekarang kita akan masuk membahas pembagian nama ditinjau dari sudut pandang ketiga, yaitu sudut pandang lafaznya ataupun dari susunan tarkibnya, susunannya. Nah, penulis mengatakan rahimahullah wa yanqasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Begitu juga nama itu bisa kita bagi menjadi mufrad, nama yang mufrad dan nama yang murakkab. Nah, ini dari tinjauan lafaznya, ada yang mufrad, ada yang murakkab. Sekarang kita lihat mufradnya dulu. Fal mufradu, nah nama mufrad adalah contohnya Zaid dan Hindun atau nama Zaid dan Hindun. Nah, sekali lagi yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan kebalikan musanna ataupun jamak, tapi mufrad adalah yang bukan berupa murakkab, lawan dari murakkab. Nah, gampang kan kalau mufrad? Sekarang kita lihat yang nama berupa nama yang murakkab. Wal murakkabu salah satu aqsamin. Nah, nama yang murakkab itu ada 3 macam, 3 pembagian. Pertama, murakkabun idhofiyun. Nama yang berupa murakkab idhofi, yaitu susunan mudhof dan mudhof ilai. Contohnya bagaimana? Contohnya nama Abdullahi. Maka kan Abdullah mudhof ilai. Kemudian dan seluruh nama kunyah itu adalah susunannya mudhof ilai atau murakkabun idhofiyun. Seluruh nama kunyah itu adalah susunan mudhof ilai. Jelas sampai sini? Pokoknya kalau mudhof ilai maka dia adalah murakkab idhofiyun. Kemudian yang kedua adalah murakkabun masjiyun. Murakkab masji. Nah, ini pernah kita bahas ketika kita membahas apa ini? Tarkib masjid ini. 2 nama yang gabung menjadi satu. Nah, asanta. Dalam bab apa kita pernah bahas? Dalam bab nakira ma'rifat. Nakira ma'rifat. Nakira ma'rifat. Ya benar, nakira ma'rifat. Apa? Ijma' wazin adilan anis bi ma'rifatin. Apa itu? Lah. Ismulladzi la yansharif. Nah, ismulladzi la yansharif, tarkib masjid. Nah, itu ada kaitannya memang. Tarkib masjid pada ismulladzi la yansharif dengan murakkab masjid pada salah satu dari jenis nama. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Maka nama yang kedua adalah murakkabun masjid. Itu 2 nama yang digabung menjadi satu. Contohnya misalkan Baghdad, nama kota di Iran. Kemudian Hadramaut, itu nama kota di Yaman. Kemudian Sibawai, itu nama seorang ulama ahli lughah yang masyhur. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah murakkabun isnadiyun. Murakkab isnadi. Itu nama yang berupa jumlah, mau dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Murakkab isnadi itu disebut tartib isnadi, baik dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Misalkan ada orang namanya Baroko Nahruhu. Baroko yaitu bercahaya. Nahruhu, nahr apa nahar? Ya, lehernya, orang yang lehernya bercahaya. Ya, maka kalau orang tuanya memberikan nama Baroko Nahruhu, dia adalah murakkab yang isnadi. Kita bisa lihat Baroko adalah fi'il madi. Nahruhu dia fa'il dengan marfu dengan tanda dhamma. Kemudian hu adalah dhamir apa ini? Nah, ini dhamir lagi untuk membiasakan. Coba mustatir ataukah baris? Dhamir baris.
Ahsanta, baris karena kelihatan di lafaznya, kelihatan di tulisannya. Sekarang barisnya mutasil atau munfasil? Mutasil. Mutasil karena bersambung dengan huruf kata sebelumnya, ahsanta. Fi mahali apa sekarang? Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Kenapa fi mahali nasbin? Nasbin Ustaz. Nasbin juga. Oh, yang lebih tepat adalah ini yang dijawab sama akhwat fi mahali jarin. Dia fi mahali jarin. Kenapa? Karena sebelumnya adalah isim. Sebelumnya adalah isim, maka dia sebagai mudhof ilai dari isim nahru itu. Maka dia fi mahali jarin mudhofun ilaihi. Ahsanti. Nah, maka ini adalah jumlah fi'liyah. Begitu juga dengan syaba qornaha. Syaba, apa itu syaba? Yauma yaj'alul wildana syiba. Yaitu di mana syiba itu apa? Beruban. Syaba itu beruban, putih, memutih. Qornaha, qorna itu apa? Qornain, yaitu tanduk, ya kan? Ini maksudnya adalah nama untuk perempuan, lakop gelar untuk perempuan yang kedua sisi kepalanya itu sudah memutih karena beruban, karena sudah tua. Syaba qornaha, telah memutih kedua tanduknya, maksudnya adalah kedua sisi kepalanya, kanan dan kirinya. Nah, maka kalau kita lihat, kedua nama ini adalah nama yang tarkib isnadi, berupa jumlah fi'liyah. Nah, itu adalah salah satu model nama juga, tarkib isnadi. Sampai sini ada pertanyaan? Misalkan nama tarkib isnadi ada yang punya, mungkin bisa memberikan contoh, ada punya teman yang namanya tarkib isnadi? Tahu nama antum tarkib isnadi? Wah. Apa ya contohnya yang dalam kehidupan real yang namanya tarkib isnadi? Jumlah ismiyah, ada yang punya teman ataupun kenalan? Misalkan Faza Muhammad, nama Faza Muhammad. Nah, Faza Muhammad itu juga tarkib isnadi. Faza Muhammadun. Muhammad itu berhasil atau Muhammad itu berhasil atau sukses. Faza Muhammadun, makanya tarkib isnadi juga. Faza kan banyak nama Faza. Itu juga tarkib isnadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita review ulang tentang alam. Nah, sebelumnya kita telah membahas taksimul alam, pembagian nama bi'tibari wad'ihi, dengan mempertimbangkan modelnya atau bentuk dari nama tersebut. Ada yang berupa nama isim atau nama standar. Ada yang nama kunyah dan ada yang nama laqab. Yang berkaitan dengan ketiga nama ini adalah tadi sudah kita sebutkan. Pertama, idza istama'a ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsahi. Kalau nama dan gelar itu disebutkan bersamaan dalam kalimat, maka kita wajib mendahulukan nama baru kemudian menyebutkan gelarnya. Contohnya adalah Zaidun, Zaidun Zainul Abidin. Zaid yaitu seorang ahli ibadah. Maka kita sebutkan namanya dulu Zaid, baru kita sebutkan gelarnya yaitu Zainul Abidin. Kemudian hukum yang kedua adalah latar tiba bainal kunya wal ismi wala bainal kunya wal laqab. Tidak ada aturan khusus terkait urutan antara kunyah dengan nama dan juga kunyah dengan laqab. Maka boleh kita sebutkan nama dulu baru kunyah ataupun kunyah dulu baru nama bebas. Kemudian hukum yang ketiga, laqab itu jika disebutkan bersama isim, maka dia yakunul laqabu tabi'an lil ismi fil i'rabi. Laqab itu i'rabnya mengikuti i'rab namanya. Kalau namanya marfu, maka laqabnya ikut marfu sebagai badal ataupun juga ataf bayan. Nah, kemudian hukum yang keempat, idza kana al ismu wal laqabu mufrada, ini kalau nama dan gelar itu keduanya mufrad, maka wajib kita mengidhofahkan nama kepada laqabnya, kepada gelarnya. Contohnya adalah Sa'idu Kurzin. Sa'id yaitu orang yang Kurzin bisa bermakna tercela, bisa bermakna cerdas atau pintar, tergantung konteksnya nanti. Kita artikan yang baik saja, Sa'id adalah orang yang pintar. Sa'id orang yang pintar. Nah, itu adalah ahkam yang
tata'allaq bil alam bi'tibari waqtihi. Nah, thumma nantakil ila taqsimil alam bi'tibari lafzihi. Wa huwa ala qismaini al-awwalu mufradun. Sekarang kita berpindah kepada nama yang pembagian nama ditinjau dari lafaz namanya. Pertama adalah nama mufrad. Nah, mufrad itu di sini sekali lagi bukan temannya mutanna atau jamak, tapi mufrad di sini adalah lawan dari murakkab, bukan berupa murakkab. Artinya bisa kita katakan satu kata saja, bukan dua kata. Nah, mufrad sendiri ada dua, ada yang munsharif. Apa itu munsharif? Yaitu bisa ditanwin. Ada yang ghairu munsharif. Contoh munsharif adalah Zaidun. Contoh ghairu munsharif adalah Tolhatu. Tolhatu, dia ilahnya apa? Kenapa dia ghairu munsharif? Nah, sekali murajaah nih. Tolhatu, kenapa dia ghairu munsharif? Nama mu'annas Ustaz. Tak Nama marbuto. mu'annas tak marbuto. Tolha nama laki-laki atau nama perempuan? Nama laki-laki Ustaz. Apakah bisa diterapkan kaidah tadi untuk nama laki-laki? Dia nama yang ada tanda mu'annatnya atau mu'annat lafzi ya. Ini walaupun dia nama aslinya nama laki-laki, asal ada tak marbuto maka dia ghairu munsharif juga. Asanta. Nah, bagaimana hukum nama yang munsharif, nama yang bisa ditanwin, maka dia hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Dia i'rabnya itu tergantung posisinya di dalam kalimat. Mau kalau dia sebagai fa'il ya marfu, sebagai maf'ul bihi ya mansub, sebagai mudhaf ilaih atau majrur dengan huruf jar, maka dia i'rabnya majrur, tergantung dalam kalimat. Dia seperti isim mufrad kira-kira. Sedangkan yang ghairu munsharif maka i'rabnya adalah i'rabu la yansharif. Marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Muladi la yansharif. Kemudian yang kedua adalah murakkab. Nah, murakkab ini ada 3, tadi kita sebutkan, yaitu pertama murakkabun idhofiyun. Contohnya murakkab idhofi. Contohnya adalah Abdullah. Abdu adalah mudhaf, lafdzul jalalah adalah mudhaf ilaih. Nah, bagaimana hukum untuk murakkab idhofi? Maka hukumnya seperti hukum mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya, dia i'rabnya adalah hasaba mauqi'ihi fil jumlah, tergantung posisinya di dalam kalimat. Kalau sebagai fa'il maka dia marfu, sebagai maf'ul bih maka dia mansub dan seterusnya. Sedangkan yang bagian kedua yaitu mudhaf ilaihnya maka dia majrurun bil idhofah. I'rabnya senantiasa majrur dengan sebab idhofah. Jelas sampai sini untuk i'rab murakkab idhofi? Misalkan kita katakan ra'aitu. Nah, ra'aitu Abdullahi. Abda, dia dibaca mansub karena dzul jalalah senantiasa majrur sebagai idhofah. Kemudian murakkab yang kedua adalah murakkab masji. Nah, murakkab masji sendiri bisa kita bagi menjadi 2. Ada yang dia makhtum dengan waih, artinya diakhiri dengan waih. Contohnya sibawai. Ada juga yang murakkab masji tapi ghairu makhtumin bi waih, tidak diakhiri dengan waih. Contohnya hadramaut. Nah, masing-masing beda hukumnya. Kalau yang diakhiri dengan waih, ini telah kita sebutkan berkali-kali, yaitu mabni dengan tanda kasroh. Sibawaihi, ja'a sibawaihi, ro'aitu sibawaihi, marortu bisibawaihi. Nah, sedangkan yang tidak diakhiri dengan wa'i, hadramaut, maka hukumnya seperti apa? Yaitu i'rabu ma la yansharif. Maka dia masuk ke pembahasan ismuladi la yansharif. Maka dia majrur dengan tanda fathah. Marfu dengan doma, mansub dengan fathah, dan majrur dengan tanda fathah. Misalkan ana fi hadramauta, dan seterusnya. Kemudian murakkab yang ketiga adalah murakkab isnadi. Contohnya adalah faza Muhammadun, faza Muhammad. Nah, sekarang i'rab faza Muhammadun, bagaimana cara kita mengi'rab faza Muhammadun ini ketika dia berada di dalam kalimat? Misalkan ja'a faza Muhammadun. Ja'a faza Muhammadun. Bagaimana i'rabnya? Maka i'rabnya adalah i'rabuhu bil harakatil muqaddarati mana amin zuhuriha istigholul mahali bi harakatil hikayah. I'rabnya dengan harokat muqaddarah. Kenapa dia harus dimuqaddarahkan? Mana amin zuhuriha istigholul mahal bi harakatil hikayah. Karena dia sibuk
mahalnya itu sibuk dengan harokat hikayah. Harokat hikayahnya apa? Yaitu faza Muhammadun. Maka Muhammadun di sini tidak boleh kita otak-atik menjadi Muhammadan misalkan. Kalau dia anggaplah mansub misalkan, tidak boleh kita ganti menjadi Muhammadan. Kenapa tidak boleh kita ganti menjadi Muhammadan? Kenapa nggak boleh jadi faza Muhammadan? Kalau misalkan dia dalam posisi mansub. Ro'a itu faza Muhammadan misalkan. Kenapa nggak boleh begitu? Ya tadi karena sibuk Ustaz. Sibuk sama apa? Ada kerjaan emangnya? Iya tadi dia sudah ya namanya dia emang namanya gitu. Emang namanya gitu. Ya kurang lebih sih begitu jawabannya. Cuma yang lebih jawaban yang lebih tepat, karena kalau kita jadikan dia Muhammadunnya mansub, maka jumlah faza Muhammadan itu rusak secara keliru, secara sistematika atau gramatikal atau secara nahwu. Karena yang namanya fa'il itu harus apa? Marfu, ya kan? Kan ini asalnya jumlah fi'liyah. Faza Muhammadun, jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Kalau Muhammadannya kita mansubkan, maka jumlahnya menjadi rusak. Nggak sesuai dengan kaidah nahwu. Karena fa'il harus marfu. Oleh karena itu, untuk mempertahankan fi'il fa'il ini sesuai dengan kaidah nahwu, maka kita tidak boleh mengotak-atik harokat pada nama tersebut. Jadi, namanya, i'rabnya bagaimana? Maka i'rabnya dengan tadi, harokat muqaddaroh. Mana amin zuhuriha istigholul mahal biharokatil hikayah. Jadi kita cuma menceritakan namanya, harokat hikayah itu kita menyebutkan namanya apa adanya. Faza Muhammadun ya kita sebutkan apa adanya faza Muhammadun. Itu namanya harokat hikayah. Maka misalkan, ja'a faza Muhammadun. Faza Muhammadun fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirihi mana amin zuhuriha istighol mahal biharokatil hikayah. Kemudian ra'aitu faza Muhammadun. Faza Muhammadun mansubun bihi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun mana amin zuhuriha harokatul hikayah. Marortu bi faza Muhammadun. Faza Muhammadun ismun majrurun bibi wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun mana amin zuhuriha harokatul istigholul mahal biharokatil hikayah. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tanya Ustaz. Iya, betul. Untuk yang bin itu kan dia juga bukan kunyah, tapi dia juga bukan gelar. Itu berarti maksudnya apa Ustaz yang bin? Bin maksudnya bin di mana nih? Misal Ali bin Abi Thalib. Oh, nah, dia maksudnya kunyah. Menurut ulama yang memasukkan itu menggolongkannya sebagai kunyah. Dan kemudian dia i'rabnya bagaimana dalam kalimat? Maka i'rabnya adalah sebagai badal dari namanya tersebut. Gitu Ayah Syar. Jadi dia secara jenis nama dia termasuk kunyah. Dia termasuk kunyah. Ataupun bisa juga kita sebutkan dia sebagai murokab yang idofi. Bisa juga kita masukkan dia sebagai murokab yang idofi ataupun kunyah. Karena semua kunyah itu pasti murokab idofi. Nah, itu dari segi jenis namanya, tipe namanya. Nah, dari segi i'rabnya bagaimana? Maka dia sebagai badal dari namanya tersebut. Maka kalau namanya marfu, maka kunyahnya, binnya itu dibaca marfu. Contohnya, misalkan kalau Aliyu ibnu Abi Thalib. Aliyu ibnu Abi Thalib. Aliyu dia marfu dengan domah, maka ibnunya dia ikutan marfu dengan tanda domah juga. Atau misalkan ada dalam periwayatan hadis, misalkan di hadis pertama Arba'in bagaimana? An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umaro, ya kan? Umaro di sini namanya Umar. Kenapa dia i'rabnya apa? Umaro di sini majrur, ya kan? Karena diawali dengan an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umaro. Nah, karena namanya majrur, maka Ibnil Khattab dia juga dibaca majrur. Ibninya ini, binya ini. Itu secara i'rabnya. Sebagai badal dari si Umar. Kalau
first name, middle name, last name itu gimana ya sama orang Indonesia, terutama orang Indonesia yang pakai nama Arab tapi dia lebih dari satu kata. Dia masuk jenis yang mana gitu ya? Iya Ustaz, masuk yang mana dia? Dia masuk ke nama ajam. Di pembahasan Ismul Ladzi la yansharif kan ada nama al-alam al-ujmah ya kan, nama ajam. Sedangkan kalau itu dari dari satu sisi dia masuk ke nama ajam. Sedangkan dari sisi sininya kalau kita lihat 3 pembagian alam ini, dia masuk yang mana? Wallahu a'lam, ana sendiri kurang tahu kalau yang itu. Wallahu a'lam yang bisa ana jawab cuma dia termasuk ke nama ajam, al-alam ma'al ujmah. Itu aja. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Sebelumnya ada pertanyaan, kalau nama Indonesia tapi berbahasa Arab terdiri dari 3 kata, apa termasuk ghairu munsharif? Ya, kaidahnya nama ajam itu dia al-alam al-ujmah, dia adalah bagian dari ismul ladzi la yansharif. Maka jawabannya selama dia adalah sebuah nama dan dia nama non Arab, maka dia terpenuhi 2 ilah pada ismul ladzi la yansharif sehingga dia di i'rab dengan i'rabnya ismul ladzi la yansharif. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke ismul isyarah. Masih dalam kerangka pembahasan isim nakirah dan ma'rifat. Isim isyarah dia menempati posisi ma'rifat yang ketiga. Pertama kan al-alam, ad-dhamir, kemudian yang kedua al-alam, dan yang ketiga adalah ismul isyarah. Tentu saja yang paling ma'rifat dia adalah lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke ismul isyarah. Isim isyarah ya kata tunjuk biasa kita artikan sebagai kata tunjuk. Penulis mengatakan faslun ismul isyarati. Isim isyarah yaitu ma wudi'a li musyarin ilaihi. Suatu kata yang digunakan untuk menunjuk suatu objek atau suatu benda. Ya kata tunjuk pokoknya ya, isim isyarah. Isim isyarah ini ada beberapa macam. Ini ditinjau dari objek yang ditunjuknya. Maka dia terbagi. Pertama ada za. Za ini adalah isim isyarah untuk mufrad muzakkar. Isim isyarah untuk objek yang mufrad dan muzakkar, laki-laki. Za. Kemudian yang kedua, misalkan kita ucapkan za kitabun gitu. Za kitabun. Ini adalah buku. Kemudian yang kedua adalah ada zi, ada ti, ada ta. Nah, ada 5 lafal. Nah, kelima lafal ini lil mufradatil muannatsati, untuk mufrad muannats. Artinya untuk mufrad dan dia perempuan atau berjenis muannats. Contohnya misalkan zi hindun. Ini adalah hindun. Ini adalah hindun. Misalkan seperti itu, atau zi hindun atau ti hindun dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah zani. Nah, zani ini adalah lil musanna al mudzakkari fi halati raf'i. Ini untuk objek yang musanna dan mudzakkar pada objek musanna dan mudzakkar pada i'rab marfu. Maka ini menunjukkan pada musanna isim isyarah itu dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Dia mulhaq bil musanna tapi bukan musanna asli, tapi dia mulhaq bil musanna. Di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Nah, kalau marfu maka dia dzani sebagaimana musanna marfu dengan tanda dza ini. Nah, dza ini untuk musanna muzakkar fi halatai an-nasbi wal jarri, pada 2 keadaan i'rab yaitu nasab dan jar. Intinya sebagaimana musanna. Kemudian yang ketiga yaitu yang keempat yaitu tani. Tani ini lil musanna al muannatsi fi halati raf'i. Tani ini untuk isim musanna yang muannats, yang perempuan, ganda dan perempuan, fi halati raf'i, pada i'rab marfu.
Sedangkan yang i'rab mansub sama majrurnya adalah taini. Wa taini fi halatai an-nasbi wal jarri. Taini itu pada i'rab mansub dan majrur. Nah, kemudian itu, tadi kita sebutkan mufrad sudah, musanna sudah, dan yang ketiga adalah jamak. Perhatikan sisanya. Nah, jamak ini hanya ada jamak itu tidak dibedakan antara muzakkar dan muannats. Dia hanya ada satu lafal untuk jamak, baik untuk muzakkar ataupun muannats. Maka penulis mengatakan walil jam'i mudzakkarun kana aw muannatsan, dan untuk objek jamak baik dia muzakkar atau muannats, maka kita gunakan apa? Ulai. Ulai bil maddi indal hijaziyina. Ulai dengan mad. Mad ini maksudnya adalah menambahkan hamzah setelah alif. Ulai. Nah, terakhirnya kan ada hamzah tuh. Nah, ini lughah mad indal hijaziyina, menurut lughahnya ahlul Hijaz, penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, dan lainnya. Atau ada dua lughah yang kedua adalah wabil qasri, dengan juga lughah qasr. Lughah qasr yaitu dengan menghapus hamzah pada ulai menjadi ula. Inda apa? Inda tamimiyina. Inda tamimiyina. Menurut lughahnya, bahasanya Bani Tamim, yaitu penduduk Najd dan sekitarnya kira-kira. Nah, tulisannya, nah, saya screen lagi untuk tulisan dari ula. Ula itu tulisannya pakai alif maksurah di akhirnya. Ula. Nah, ini ula. Ini adalah lughah yang qasr, yang menurut penduduk Bani Tamim, yaitu Najd dan sekitarnya. Ula. Dengan menghapus hamzah pada akhir ulai. Ini adalah lughah yang qasr. Nah, mana yang lebih fasih antara mad sama qasr, antara lughahnya Hijaz dengan Bani Tamim? Maka kata Ibnu Malik dalam bait Alfiyah beliau, wal maddu aula waladal bu'dintiqo, dan lughah mad itu aula, dia yang lebih baik dibandingkan lughah qasr. Kenapa dia lebih baik? Karena dia itu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sebagaimana contohnya firman Allah, qala ya qaumi haula'i, qala ya qaumi haula'i banati. Itu ucapan Nabi Lut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lughah mad, lughahnya Ahlul Hijaz. Haula'i, maka hamzahnya disebutkan, bukan lughah qasr. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah jelas ya. Nah, kita dulu kalau belajar di awal-awal itu biasanya dengan hadza, ada haknya. Hadza, hadzani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i. Sedangkan di sini tidak disebutkan, akan membahas status dari haknya tersebut. Kenapa tidak disebutkan bagian dari isim isyarah? Karena memang hak di sini huruf tambahan. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Dukhuluha at-tanbih. Itu masuknya atau ditambahkannya hak tanbih pada isim isyarah. 3 huruf tambahan. Waqa fil khitabi wal lamil bu'di ala asmail isyarah. Jadi isim isyarah bisa kemasukan pertama hak tanbih, yang kedua kaf khitab, dan yang ketiga lam bu, lamul bu'di, lam bu'd. Nah, ini akan kita sebutkan satu-satu. Pertama adalah yajuzu dukhuluha at-tanbih. Boleh kita menambahkan hak tanbih ala asmail isyarah, pada isim isyarah. Hak tanbih ini gunanya untuk menarik perhatian, meminta perhatian dari orang yang diajak bicara. Contohnya adalah nahwu hadza wa hadhihi wa hadzani wa hadzaini wa hatani wa hataini wa haula'i. Maka status ha di depan sebelum isim isyarahnya adalah hak tanbih. Makanya kenapa tadi ketika kita menyebutkan daftar isim isyarah itu tidak ada haknya sama sekali. Karena hanya adalah hak zaidah, hak tambahan, yaitu ha'u at-tanbih. Gunanya tadi untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara supaya mendengarkan baik-baik apa yang mau kita sampaikan. Nah, itu disebut hak tanbih. Dan hak tanbih ini la mahala laha minal i'rab. Jelas sampai sini?
kita boleh tambahkan ha menjadi hadza. Kemudian zihi mufradah muannatsah i untuk jamak, maka kita tambahkan ha jadi haulai. Ada pertanyaan poin yang pertama? Untuk i'rabnya Ustaz, itu kita i'rab satu-satu I'rab atau yang ya, kalau di i'rab satu-satu boleh, misalkan hanya ha'u tanbih, dzanya ismul isyarah mabni ala sukuni fi mahali bla bla bla, misalkan seperti itu. Atau kalau mau jadi satu juga hak tanbihnya nggak disebutkan, ya kayaknya juga boleh-boleh saja. Dia juga la mahalalah minal i'rab, nggak ada mahalnya dalam i'rab. Jadi langsung hadza ismul isyarah mabni ala sukun. Dan ini poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua berkaitan dengan kaful khitab. Maka isim isyarah yang telah kita sebutkan sebelumnya, za, zi, ti, ta, hihi, dan seterusnya sampai ulai, itu merupakan isim isyarah lil qorib, kata tunjuk yang dekat, untuk objek yang dekat. Nah, bagaimana kalau kita ingin menunjuk sesuatu objek yang jauh? Maka caranya dengan menambahkan kaful khitab. Maka penulis mengatakan di sini, wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan. Nah, kalau objek yang ditunjuk tersebut ba'idan, itu jauh letaknya, al-habta ismal isyarati kafan harfiyatan. Maka kamu itu menambahkan huruf kaf huruf kaf pada isim isyarah. Kafan harfiyah, huruf kaf pada isim isyarah. Yang mana huruf kaf ini tasarrufal kafil ismiyati bihasabil mukhatabi. Di mana huruf kaf ini bisa berubah sesuai atau mengikuti huruf kaf pada domir. Ismiyah itu maksudnya domir isim domir. Huruf kaf pada domir sesuai dengan mukhatabnya. Jadi kalau mukhatabnya mufrad, maka domir yang mufrad itu kan ka, ya kan? Maka kita tambahkan ka. Kita lihat contohnya saja. Nahwu contohnya adalah dzaka. Nah, dzaka di sini adalah untuk musyar yang ba'id, yang jauh. Nah, kafnya ini disebut kaf yang kaful khitab, harful khitab. Kalau kita berbicara dengan satu orang laki-laki, maka kita katakan dzaka. Nah, dzaka kitabun misalkan. Kita menunjuk sebuah kitab yang jauh dan kita menunjukkan sebuah kitab yang jauh kepada seorang laki-laki, maka kita sebutkan dzaka. Atau misalkan kita menunjukkan sebuah kitab yang jauh kepada dua orang yang ada di depan kita, maka kita katakan di sini dzakuma kitabun. Atau jika di depan kita ada banyak orang, maka kita sebutkan dzakum. Atau jika di depan kita para wanita, maka kita sebutkan zakunna kitabun. Itu ada kitab di sana. Jika mukhatabnya orang diajak bicara adalah perempuan, maka huruf kaf di sini itu adalah harfu khitab. Fungsinya untuk menunjukkan isim isyarah yang jauh, dan dia itu tergantung siapa mukhatabnya. Kalau mukhatabnya mufrad mudzakkar, pakai mufrad mudzakkar yaitu ka. Kalau mukhatabnya jamak, maka pakai yang jamak. Kalau laki-laki zakum, kalau perempuan kunna, zakunna, dan seterusnya. Ini poin yang kedua. Sampai sini jelas? Berarti K-nya itu tergantung pada siapa yang kita ajak bicara, ya, bukan benda yang kita tunjuk. Iya, betul, Asanta. Bukan benda yang kita tunjuk. Karena benda yang kita tunjuk, al-musyar ilaihi, itu ada pada zanya, pada isim isyarahnya. Kalau benda yang kita tunjuk satu, za. Kalau benda yang kita tunjuk dua misalkan, maka pakai zani. Seperti itu. Nah, ini poin yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah menambahkan lamul bu'di. Lam al-bu'di. Nah, ini huruf lam yang menempel pada isim isyarah yang jauh. Kalau isim isyarah yang jauh tentu ada kafnya, ya kan? Kaf yang berupa harful khitab. Nah, wa yajuzu an tazida qablaha laman. Nah, boleh kita tambahkan huruf lam sebelum
kaf harfu khitab tersebut. Tentu pada isim isyarah yang jauh. Contohnya adalah dzalika. Tadinya dzaka, boleh kita tambahkan lam jadi dzalika. Di situ dzaliki ya. Dzalika afwan. Kemudian yang kedua dzaliki. Kita tambahkan lam sebelum kaf khitab. Kalau kita berbicara kepada seorang perempuan, dzaliki. Kemudian dzalikuma, kemudian dzalikum dan dzalikunna. Sehingga kafnya itu kembali ke tadi, tergantung siapa mukhatabnya. Sedangkan lamnya adalah lamul bu'di. Sampai sini ada pertanyaan, ini hukumnya boleh? Boleh ditambahkan, boleh tidak? Karena yang menunjukkan jauh itu bukan lamnya, tapi kafnya, kaf khitabnya. Cukup ya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang, masih dalam bab isim isyarah. Kita tutup pertemuan kali ini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.